Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam program renungan kita hari ini. Semoga dimanapun Anda berada, Anda selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang luar biasa dari Injil Markus, pasal 8, ayat 1-X. Ini adalah kisah tentang belas kasihan Tuhan yang tak terbatas. Sebuah pengingat bahwa Dia selalu peduli pada setiap detail kebutuhan kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Injil Markus pasal 8 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata. Ayat ini langsung membawa kita ke tengah-tengah situasi yang genting. Bayangkan, ada ribuan orang, mungkin 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, yang telah mengikuti Yesus selama 3 hari. Mereka begitu terpikat oleh ajaran dan hadiratnya, sehingga mereka lupa akan kebutuhan jasmani mereka sendiri. Mereka rela meninggalkan kenyamanan rumah mereka, bekal mereka mungkin sudah habis, dan sekarang mereka berada di tempat yang terpencil. Disinilah kita melihat hati Yesus yang penuh belas kasihan. Ayat 2 dan 3 mencatat perkataan Yesus, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika aku menyuruh mereka pulang dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Perhatikan baik-baik kalimat hatiku tergerak oleh belas kasihan. Yesus tidak hanya melihat masalah logistik, yaitu kekurangan makanan. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh orang banyak itu. Ia memahami kelelahan mereka, kelaparan mereka, dan potensi bahaya jika mereka pulang dalam kondisi lemah. Ini adalah gambaran Tuhan kita yang personal, yang tidak hanya peduli pada urusan rohani, tetapi juga peduli pada perut kita yang lapar, pada kekhawatiran kita sehari-hari. Menariknya, respons para murid justru menunjukkan keterbatasan cara pandang manusia. Dalam ayat 4 mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang dapat memuaskan mereka dengan roti di tempat yang sunyi ini? Pertanyaan ini sangat logis, bukan? Mereka melihat pada keterbatasan mereka sendiri. Mereka berada di tempat sunyi, jauh dari pasar atau kota. Mereka hanya melihat masalah, bukan solusi. Seringkali kita juga seperti para murid ketika dihadapkan pada masalah besar, baik itu masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan, kita sering berkata, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Kita fokus pada keterbatasan kita dan lupa pada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Namun, Yesus tidak memarahi mereka karena kurangnya iman. Sebaliknya, Ia mengajak mereka untuk terlibat dalam mukjizat-Nya. Ia bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Mereka menjawab, 7 roti untuk memberi makan ribuan orang. Secara matematis, ini sama sekali tidak masuk akal. Ini adalah jumlah yang sangat kecil, hampir tidak berarti jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Tapi di tangan Yesus, yang sedikit itu bisa menjadi lebih dari cukup. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Mungkin kita merasa apa yang kita miliki sangat sedikit. Bakat kita, waktu kita, uang kita rasanya tidak cukup untuk membuat perbedaan. Tapi Tuhan tidak bertanya apa yang tidak kita miliki. Dia bertanya, apa yang ada padamu? Dia meminta kita untuk mempersembahkan apa yang ada di tangan kita, sekecil apapun itu, dengan hati yang tulus. Selanjutnya, kita melihat proses mukjizat itu terjadi. Yesus menyuruh orang banyak duduk. Ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-murid Naya untuk dibagi-bagikan. Ada beberapa hal indah di sini. Pertama, Yesus mengucap syukur. Sebelum mukjizat terjadi, Ia bersyukur atas apa yang ada, meskipun itu sedikit. Ini mengajarkan kita untuk selalu memulai dengan rasa syukur, bahkan di tengah kekurangan. Kedua, Ia memecah-mecahkan roti. Seringkali sebelum Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat, Ia perlu memecahkan kita terlebih dahulu. Memecahkan kesombongan kita, ego kita, dan ketergantungan kita pada diri sendiri, agar kita sepenuhnya bergantung padanya. Ketiga, Ia memberikannya kepada para murid. Yesus tidak membagikannya langsung, tetapi Ia menggunakan para murid sebagai saluran berkat-Nya. Ini adalah panggilan bagi kita semua, gereja Tuhan. Tuhan ingin memakai kita sebagai tangan dan kakinya di dunia ini. Ia ingin menyalurkan berkat-Nya melalui kita kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan.
mukjizat pun terjadi. Ayat 8 mengatakan, mereka makan sampai kenyang. Bukan hanya cukup, tetapi sampai kenyang. Dan bukan itu saja, mereka kemudian mengumpulkan potongan-potongan yang sisa sebanyak 7 bakul penuh. Luar biasa, dari 7 roti menjadi makanan yang mengenyangkan ribuan orang, dan bahkan ada sisa 7 bakul. Ini menunjukkan kemurahan Tuhan yang melimpah. Ketika Tuhan memberkati, Ia tidak pernah setengah-setengah. Berkatnya selalu lebih dari cukup, bahkan meluap-luap. Angka 7 melambangkan kesempurnaan. Ini adalah gambaran bagaimana penyediaan Tuhan itu sempurna dan lengkap. Lalu, apa relevansi kisah ini untuk kita hari ini? Pertama, kisah ini meyakinkan kita bahwa Tuhan peduli pada setiap aspek kehidupan kita. Apapun kebutuhan Anda saat ini, baik itu kebutuhan jasmani, emosional, atau finansial, bawalah kepada Yesus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat Anda, Dia memahami pergumulan Anda, dan Dia sanggup menyediakan apa yang Anda butuhkan. Jangan pernah meragukan kepeduliannya. Kedua, kita diajak untuk tidak fokus pada keterbatasan kita, tetapi pada kuasa Tuhan. Ketika Anda merasa hanya punya 7 roti, jangan putus asa. Serahkan yang sedikit itu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Biarkan Dia melipat gandakannya. Mungkin yang Anda miliki hanyalah sedikit waktu luang. Berikanlah itu untuk melayani. Mungkin Anda hanya punya sedikit uang. Berikanlah itu dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Anda akan takjub melihat bagaimana Tuhan memakai persembahan kecil Anda untuk melakukan perkara-perkara besar. Ketiga, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Seperti para murid yang membagikan roti, kita juga dipanggil untuk membagikan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Mungkin itu bukan roti secara harfiah. Bisa jadi itu adalah senyuman, kata-kata penguatan bagi teman yang sedang sedih, bantuan praktis bagi tetangga yang kesulitan, atau kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pandanglah sekeliling kita, ada banyak orang, banyak yang lapar, bukan hanya lapar secara fisik, tetapi juga lapar akan kasih, penerimaan, dan pengharapan. Tuhan ingin memakai kita untuk menjangkau mereka. Jangan menunggu sampai kita merasa punya banyak. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita sekarang. Kisah ini adalah undangan bagi kita untuk hidup dalam iman dan belas kasihan. Iman untuk percaya pada penyediaan Tuhan yang ajaib, dan belas kasihan untuk peduli pada orang-orang di sekitar kita. Ketika hati kita tergerak oleh belas kasihan seperti hati Yesus, kita akan didorong untuk bertindak. Dan ketika kita bertindak dengan iman, menyerahkan apa yang kita miliki ke dalam tangannya, kita akan menyaksikan mukjizat terjadi. Bukan hanya dalam kehidupan orang lain, tetapi juga dalam kehidupan kita sendiri. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa singkat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan hati-Mu yang penuh belas kasihan. Engkau melihat setiap kebutuhan kami, bahkan sebelum kami mengucapkannya. Ampuni kami jika kami seringkali fokus pada kekurangan dan keterbatasan kami, seperti para murid. Ajari kami untuk datang kepadamu dengan iman, mempersembahkan apa yang ada pada kami, sekecil apapun itu, dan percaya bahwa Engkau sanggup melipat gandakannya. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi dunia di sekitar kami. Biarlah hidup kami dapat menjadi kesaksian akan kemurahan dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.